pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini Kamis 20 April 2023 dengan sari berita. Basnas Kabupaten ND ingatkan umat muslim tunaikan zakat fitrah sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Ada cek kesiapan personil dalam operasi Ketupat Turangga 2023. Dan sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kita akan ikuti serba-serbi Ramadan dengan judul Mengenal Kerajaan di Pulau Solor bersama Lady Badin. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Leli Kara. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten ND mengingatkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan selengkapnya akan disampaikan Lady Badin. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Ketua Basnas Kabupaten ND Haji Abdullah Arubusman kepada RRI mengungkapkan bahwa zakat fitrah hakikatnya selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya, termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Dijelaskan Haji Abdullah, zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras ataupun makanan pokok seberat 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Zakat fitrah itu setiap orang itu 2,5 kilogram. Jadi setiap rumah itu 2,5 kilogram. Kemudian kalau 10 orang ya kali saja 2,5 kali 10. Kalau 5 orang ya kali 6 orang kali. Lalu di store di masjid. Nah, di masjid di sana ini ada kita punya unit pemungut zakat UPZ-nya di masjid. Jadi setiap masjid itu ada UPZ-nya. Jadi setelah itu dia himpun semua itu yang beras yang dikumpul, kemudian dibagi kepada mereka yang berhak menerima. Jadi ada daftar nama-nama seluruhnya yang fakir miskin itu yang berhak menerima. Haji Abdullah juga mengungkapkan untuk wilayah Kabupaten ND berdasarkan kesepakatan bersama Basnas Kabupaten ND, pemerintah daerah Kabupaten ND, MUI, Muhammadiyah dan NU Kabupaten ND, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dilaksanakan di setiap masjid yang ada di Kabupaten ND. Ini zakat fitrah ini setelah kita sepakat bersama antara Basnas, Bupati, MUI, terus kemudian Muhammadiyah dengan NU, bahwa zakat fitrah itu langsung dikelola di masjid, dihimpun di masjid, seluruh masjid di Kabupaten ND, terus kemudian zakat malnya dulu itu baru disampaikan di Badan Amil Zakat Nasional. Kalau zakat fitrah itu langsung dibagi di masjid masing-masing. Ketua Basnas Kabupaten ND juga menjelaskan bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara itu penyalurannya kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat fitrah paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. RRI ND Lady Badin. Dan pendengar RRI, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat muslim yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto SIK mengecek kesiapan dan juga persiapan para personil yang terlibat operasi Ketupat Turangga 2023 di wilayah hukum Polres Ngada. Ferry Soo akan melaporkan selengkapnya. Di lapangan apel Polres Ngada, Selasa 18 April 2023, Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto SIK mengecek kesiapan dan persiapan para personil yang terlibat operasi Ketupat Turangga 2023 di wilayah hukum Polres Ngada yang dilaksanakan mulai tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Sebelumnya, Polres Ngada telah melaksanakan apel gelar pasukan bersama instansi terkait dan stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Ngada Senin 17 April 2023.
Dalam penegasannya, Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto SIK mengatakan, dalam melaksanakan operasi ketupat 2023, sarana prasarana harus disiapkan secara matang dan para personil harus melaksanakan tugas operasi yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh, terlebih pengamanan pada saat pelaksanaan malam takbiran dan pelaksanaan sholat Id pada puncak Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di semua masjid-masjid yang ada di wilayah hukum Polres Ngada. Sesuai target operasi ketupat 2023, yaitu mudik aman berkesan, diharapkan para personil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kota Bajawa ataupun secara keseluruhan wilayah Kabupaten Ngada. Ya, sekali lagi dari TNI, kemudian dari stakeholder yang lainnya, dinas-dinas terkait, guna mendukung kelancaran kegiatan operasi ketupat yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Ngada. Adapun kegiatan operasi ketupat Turangga 2023 di Polda NTT, khususnya di Polres Ngada ini, kami ingin memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat, khususnya saudara-saudara kami yang beragama Muslim, untuk merayakan Hari Raya Idul Fitrinya, baik di wilayah Kabupaten Ngada sendiri, khususnya di Kota Bajawa, maupun mereka yang akan melaksanakan mudik. Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, personil Polres Ngada mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek jajaran telah dipersiapkan sebanyak 53 personil yang terlibat dalam operasi ketupat 2023. Selama pelaksanaan mudik lebaran, perayaan lebaran dan arus balik mudik dipersiapkan 2 pos pengamanan yang ditempatkan di pusat Kota Bajawa dan pos Pam Watu Jaji, jalur lintas Flores antar kabupaten. Selain itu dipersiapkan 2 pos pelayanan yang ditempatkan di Bandar Udara Turelelo Soa dan pos pelayanan Pelabuhan Laut Aimere guna terciptanya arus mudik dan arus balik aman berkesan. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Basarnas Maumere Kantor Posar Manggarai Barat siap melakukan pengamanan berbagai aktivitas masyarakat baik sebelum maupun sesudah merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023. Seperti apa pendengar? Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosa Dalima. Yaitu arus mudik sampai tanggal 2 itu. Kepada RRI Rabu sore, Koordinator Kantor Posar Manggarai Barat Edi Suryono menjelaskan, dalam rangkaian pengamanan dan penanganan jika terjadi peristiwa luar biasa atau force majeure selama kurun waktu operasi Ketupat Turangga 2023, tim SAR Manggarai Barat sudah melakukan berbagai persiapan. Selain personel yang akan bertugas selama operasi berlangsung disiapkan, Edi katakan pihaknya juga melakukan persiapan perlengkapan SAR vertikal laut. Bahkan sebelum gelar pasukan dilaksanakan, telah memastikan peralatan yang ready maupun yang belum. Sudah mengecek peralatan-peralatan mana yang ready dan mana yang belum. Alhamdulillah sudah 100% peralatan vertikal dan peralatan air dan lain-lain, personil sehat, semuanya sudah ready sampai sekarang. Dukungan lain lanjut Edi, SAR Manggarai Barat juga menyediakan posko layanan terpadu di 3 titik, masing-masing pelabuhan feri, pelabuhan multipurpose, dan di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Sedikitnya ada 2 personel yang ditempatkan di masing-masing pos terpadu tersebut setiap harinya dan akan berjaga mulai arus mudik hingga arus balik pada 2 Mei 2023 mendatang. Kepada masyarakat yang akan mudik maupun yang ingin berlibur, Edi menghimbau untuk mematuhi larangan ataupun peringatan dari petugas, khususnya terkait dengan cuaca pada saat melakukan pelayaran. Kalau himbauan dari Basarnas sendiri, taati petugas dan bila ada cuaca yang tidak mendukung, silakan menepi atau tidak usah melaksanakan berlayar. Adapun jumlah personil yang akan melakukan pengamanan dari Basarnas 11 orang dan akan dibantu dengan para pelaku yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan. RRI SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Mudik aman dan berkesan, pejabat pembuat komitmen PPK 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT bangun pos koordinasi posko Lebaran Siaga Taruna 2023 di Desa Roa, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten ND. Suimam melaporkan selengkapnya.
Pejabat pembuat komitmen PPK 4.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Wilhelm Musugu Jawa, kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 18 April 2023 mengatakan, untuk kegiatan menyambut Hari Raya Lebaran sudah menjadi kebiasaan di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, yang setiap tahunnya selalu membuat posko. Dijelaskan, terkait hal tersebut, setiap PPK diwajibkan membuat satu posko, di mana untuk PPK 4.2, poskonya berada di Desa Roa, kilometer 21, yang merupakan titik rawan sering terjadinya longsor. Jadi sementara ini sudah jadi, cuman ada beberapa informasi yang perlu kami lengkapi di dalam posko tersebut. Misalnya lokasi-lokasi rawan longsor, terus rawan banjir, terus informasi mengenai lokasi yang rawan kemacetan. Mungkin itu yang nanti kami akan pasang di dalam posko. Ia melanjutkan, Satuan Kerja Satker Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, secara keseluruhan posko Lebaran Siaga Taruna 2023 ada sebanyak 6 posko, terdiri dari PPK 4.1, PPK 4.2, PPK 4.3, PPK 4.4, PPK 4.5, dan PPK 4.6. Kalau di PJN 4 ini, kita ada 6 posko. Itu tersebar di arah ND Aigela, terus nanti ada di ND Wolowaru, terus nanti ada di Ruas Wolowaru Maumere, itu PPK 43, terus nanti ada Maumere Wairunu, PPK 44, dan nanti ada Wairunu Larantuka, itu PPK 45, dan yang terakhir itu ada di Pulau Lembata, itu PPK 46. Menurutnya, sesuai ketentuan pembuatan posko ini berlaku sejak H-10 sampai dengan H+10, yang mana setiap posko sudah standby peralatan berat bersama operatornya dan juga semua pegawai dibagi tugas untuk ikut terlibat dalam penjagaan posko. Ditambahkan, kepada pengguna jalan baik itu pengendara sepeda motor, mobil maupun pejalan kaki, dihimbau untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian, jalur arah timur merupakan daerah rawan longsor, diharapkan kesediaan pengguna jalan untuk bersabar, misalnya ada longsor dan petugas lagi kerja agar bisa bersabar menunggu tertib dalam antrean dari dua arah. Lalu kepada para pedagang khususnya di Pasar Wolowona, Ndoaria dan Moni, diharapkan tidak menggunakan ruang milik jalan untuk aktivitas dagangnya sehingga tidak terjadi kemacetan. Pendengar RRI, hingga saat ini pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan lebih dari 13.000 ekor sapi keluar wilayah. Pada awal April kemarin pun sebanyak 1.650 ternak sapi asal Nusa Tenggara Timur NTT dikirim lagi ke 3 provinsi lain di Indonesia, yakni Jakarta, Pekanbaru, dan juga Banjarmasin. Veranda Garus melaporkan. Pengiriman ribuan sapi yang berlangsung di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang terjadi pada hari Rabu 12 April 2023 kemarin. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Julius Umbuhunggar, mengatakan masing-masing provinsi mendapatkan 550 ekor sapi. Ribuan sapi itu dikirim secara bertahap menggunakan 3 unit kapal laut, yakni KM Asia Pasifik, KM Camara Nusantara 4, dan KM Camara Nusantara 2. Jadi menurut catatan kami di Karantina Pertanian Kupang hingga saat ini dalam beberapa bulan terakhir itu sudah mencapai kurang lebih 13.000 ekor dikirim ke berbagai daerah di Tanzir kita. Jadi ada beberapa daerah ada yang sudah menjadi rutinitas selama ini dan ada juga daerah-daerah baru yang meminta dan kita juga sudah pasok dalam beberapa minggu terakhir. Lanjutnya, khusus pengiriman kali ini untuk memenuhi kebutuhan bulan Ramadan, ribuan sapi ini diambil dari semua wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Permintaan itu lantaran NTT hingga saat ini masih masuk kategori daerah bebas dari penyakit pada ternak. Selain 3 provinsi itu, kata Julius, dari Papua Barat juga telah mengajukan permintaan sapi dari NTT. Karena di wilayah tersebut terdapat indikasi masuknya penyakit mulut dan kuku pada sapi di wilayah Provinsi Maluku yang selama ini sebagai daerah pemasok sapi untuk Papua Barat. Selain ternak sapi, permintaan yang cukup tinggi itu di ternak kambing. Ini kambing itu merupakan ternak idola kita saat ini. Peningkatan populasi lebih cepat, masa kepuntingan lebih cepat, masa pemeliharaan lebih cepat. Nah, itu pun menjadi andalan kita untuk dikirim ke mana-mana. Bisa juga berpotensi kita kirim ke luar negeri karena Indonesia juga sebagai pemasok ternak kambing ke Malaysia dan Arab Saudi. Pada kesempatan itu, Julius juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Karantina Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan perhatian serius untuk menjaga NTT menjadi zona hijau dari kasus penyakit mulut dan kuku. RRI ND, Veranda Garus melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten ND melakukan sosialisasi pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten. Rofinus Fula melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND melakukan sosialisasi pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kegiatan sosialisasi dihadiri pimpinan Forkompinda Kabupaten ND, anggota Bawaslu Kabupaten ND, pimpinan partai politik serta stakeholder terkait lainnya. Ketua KPUD ND Maria Adolorata da Lopez B mengatakan kegiatan sosialisasi pencalonan bertujuan agar peserta pemilu dan seluruh masyarakat Kabupaten ND bisa mengetahui bahwa saat ini dan beberapa waktu ke depan sudah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua KPU ND menjelaskan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian KPU akan mengumumkan waktu mulai pendaftaran yakni tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Selanjutnya, ada beberapa tahapan yang akan dilalui hingga dilakukan penetapan DCS dan dilanjutkan dengan penetapan DCT pada bulan November 2023. Kegiatan awal kita menyampaikan seluruh persyaratan umum dan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota kepada semua unsur yang ada di Kabupaten ND. Tujuannya adalah supaya semua komponen masyarakat di Kabupaten ND tahu bahwa setelah kita selesai melaksanakan penetapan peserta pemilu yang menghasilkan 18 partai politik peserta pemilu tingkat nasional dan 18 partai politik peserta pemilu itu ada di Kabupaten ND, kita juga sudah penetapan daftar pemilih sementara DPS, kita sudah menetapkan daerah pemilihan dapil dan juga alokasi kursi, 4 dapil, alokasi kursi kita 30, dan saat ini kita mulai memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Maria Adolorata menyampaikan bahwa sebelum masuk pada tahapan tersebut, penjaringan peserta pemilu menetapkan 18 partai politik tingkat nasional dan KPUD Kabupaten ND juga telah menetapkan 4 dapil dan alokasi kursi pada pemilu legislatif 2024. Selain itu, KPUD ND juga sudah menetapkan daftar pemilih sementara. Ketua KPU ND berharap masyarakat Kabupaten ND bisa cek nama pada DPS tersebut. RRI ND Rofinus Fula melaporkan. Dan pendengar, kini kita ikuti serba-serbi Ramadan dengan judul Mengenal Kerajaan di Pulau Solor bersama rekan kami Lady Padin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kali ini saya Lady mengajak Anda untuk mengenal kerajaan Islam tertua yang ada di Pulau Flores yang dikenal dengan Solor Watan Lema atau Kerajaan Islam 5 Pantai. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Kerajaan Islam di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur. Pendengar, diperkirakan Islam masuk ke wilayah Pulau Solor sekitar akhir abad ke-15 hingga awal ke-16. Solor Watan Lema atau Kerajaan Islam 5 Pantai ini meliputi 3 pulau di NTT, yakni Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Pulau Lembata. Diungkapkan Haji Ahmad Kelake, tokoh masyarakat Pulau Solor, bahwa 5 kerajaan dalam Solor Watan Lema ini ada 2 kerajaan Islam yang ada di Pulau Solor, yakni Kerajaan Lohayong dan Lamakera. Sementara Kerajaan Lamahala dan Terong berada di Pulau Adonara dan Kerajaan Labala berada di Pulau Lembata. Sementara bisa juga bahwa kerajaan Islam yang 5 ini 2 kerajaan Islam di Pulau Solor memang, langsung di Pulau Solor, yaitu Lohayong dan Lamakera. Sementara Kerajaan Lamahala dan Kerajaan Terong ini, 2 ini kerajaan yang terdapat di Pulau Adonara. Sementara 1 Lebala ini, Kerajaan Lebala ini terdapat di Pulau Lembata, Pulau Lomblen. Kerajaan Lohayong diislamkan pada tahun 1475 oleh Pangeran Sultan Sarif Shah yang adalah seorang mubalik dan panglima perang. Pedagang dari Ternate yang mengambil cendana dari Pulau Solor juga turut menyebarkan agama Islam di pulau tersebut. Namun baru pada tahun 1944 umat muslim di Pulau Solor menjalankan ibadah sesuai syariat. Pada masa saya kecil itu saya ketemu
Islam adat itu maksudnya Islam adat. Sudah Islam tapi tidak sempurna dia punya syariatnya tadi itu sholatnya. Maksudnya tidak syariatnya tapi maksudnya sholatnya tadi tidak terlalu sempurna karena ruku tidak ada tadi. Mubalik dari Makassar dan Jawa adalah orang yang membawa perubahan besar bagi masyarakat Solor untuk menjalankan agama sesuai syariat Islam yang benar. Di Pulau Solor sendiri juga terdapat puing-puing bekas sebuah masjid yang bilik imamnya membelakangi kiblat. Masjid yang dibangun oleh Raja Ahmad Dasi pada abad ke-18 ini menghadap Masjid Al-Aqsa atau menghadap ke arah timur. Kesalahan arah kiblat masjid ini dikarenakan kurangnya informasi tentang Islam di Pulau Solor pada zaman itu. Baru pada abad ke-19, Pulau Solor memiliki masjid yang sempurna yang ada hingga sekarang. Pendengar, demikian catatan sejarah salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Flores, yakni dari Pulau Solor, Flores Timur. Saya Lady Badin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.